Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, pada hakikatnya tidak semua amal yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu dari amalan tersebut adalah salat. Salat merupakan tiang agama dan amal yang pertama kali dihisab ketika hari kiamat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, ada orang yang salatnya 60 tahun tidak diterima atau sia-sia salat tersebut karena perbuatannya sendiri. Dan mungkin kita pernah berkata atau berpikir, yang penting kita melaksanakan salat. Tapi percayalah, hal itu diperingatkan dalam surah Al-Maun ayat 4-7, yang artinya celakalah orang-orang yang melaksanakan sholat, yaitu yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat ria dan enggan memberi bantuan. Jangan sampai sholat yang kita kerjakan menjadi amalan yang sia-sia dan kita tetap menjadi penghuni neraka meskipun tidak pernah meninggalkan sholat. Lalu apa sebabnya dan siapakah golongan orang-orang tersebut? Berikut 5 golongan orang yang rajin sholat tapi tetap masuk neraka. Yang pertama adalah sholat tapi mempercayai dukun. Mempercayai dukun adalah perbuatan menyekutukan Allah. Dengan kata lain adalah syirik. Sebagaimana yang kita ketahui, dosa syirik adalah dosa besar. Dan jika seseorang meninggal dunia sebelum bertaubat dari perbuatan syiriknya, maka ketika hari kiamat tiba, dia akan kekal dalam neraka jahanam. Orang-orang yang melihat, bertanya, mendukung, serta membenarkan para dukun, Allah tidak akan menerima sholat mereka selama 40 hari kebelakang. Hal ini seperti yang disabdakan Nabi, barang siapa yang mendatangi peramal atau dukun lalu bertanya kepadanya tentang sesuatu, tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Selain itu, bagi siapapun yang mempercayai dukun, mereka termasuk dalam golongan orang-orang kafir. Barang siapa mengunjungi seorang Arab atau peramal, dukun dan percaya pada apa yang dikatakannya, maka ia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, yaitu Al-Quran. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Yang kedua adalah sholat tapi suka menggibah dan menggunjing orang lain. Al-Quran dengan tegas menyebutkan bahwa orang yang sholat namun suka membicarakan kejelekan orang lain akan ditempatkan di sakar atau neraka. Quran Surah Al-Mudaththir ayat 42-45. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dikatakan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, sesungguhnya fulana, seorang wanita yang rajin mendirikan sholat malam, gemar puasa di siang hari, mengerjakan kebaikan dan bersedekah, tapi sering menyakiti tetangganya dengan lisannya. Rasulullah pun berkata, tidak ada kebaikan padanya dan dia termasuk penghuni neraka. Mereka para sahabat bertanya lagi, fulanah lainnya hanya mengerjakan sholat wajib dan bersedekah dengan beberapa potong keju, tetapi tidak pernah menyakiti seorang pun. Rasul pun menjawab, dia adalah penghuni surga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Dalam hadis lain dikatakan bahwa dosa ghibah lebih berat daripada dosa zina. Diriwayatkan dari Zabir bin Abdillah dan Abi Said Al-Khudri, Rasulullah bersabda, takutlah kalian semua terhadap ghibah,
karena sesungguhnya ghibah itu lebih berat dosanya daripada berzina. Lalu Rasulullah ditanya, bagaimana bisa ghibah lebih berat dosanya daripada zina? Beliau menjawab, sesungguhnya seorang laki-laki terkadang berzina, kemudian ia bertobat, maka Allah langsung menerima taubatnya. Sedangkan orang yang menggunjing itu tidak akan diampuni dosanya sampai orang yang digunjingnya sudah mengampuninya. Hadis riwayat At-Tabrani. Meski demikian, jangan pernah beranggapan bahwa dosa berzina lebih ringan daripada dosa ghibah. Keduanya tetap termasuk dosa besar dan neraka adalah ancamannya. Yang ketiga adalah rajin sholat tapi mengabaikan anak yatim dan duafa. Disebutkan bahwa tidak akan sempurna iman seseorang jika mereka mengabaikan anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Orang-orang yang sholat tapi mengabaikan anak yatim adalah mereka yang termasuk dalam golongan orang-orang yang mendustakan agama. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Maun yang artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Yang keempat adalah suka berkata dusta. Seseorang yang rajin dalam melaksanakan sholat namun lisannya sering berkata dusta, maka sholat dan ibadah yang ia kerjakan akan menjadi ibadah yang sia-sia. Sebab kebohongan dan dusta yang kita lakukan akan menghapus amal kebaikan. Dan jika ia mati dalam keadaan tidak bertaubat, maka ia akan menjadi salah satu dari penghuni neraka. Dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah bersabda, berkata benar jadikanlah kebiasaan bagimu, karena benar menurut kebaikan dan mengantarkan ke surga. Seseorang selalu berkata benar pasti ditentukan sidik di sisi Allah. Dan berhati-hatilah kamu pendusta, karena dusta menimbulkan kekejian atau kejahatan dan akibatnya akan menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka. Seorang berdusta akhirnya ditentukan pendusta di sisi Allah. Ada 3 perkara yang diperbolehkan untuk berbohong, seperti hadis yang dijelaskan Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, yaitu Rasulullah tidak mentolerir suatu kebohongan kecuali dalam 3 perkara, yakni untuk kebaikan. Dalam keadaan perang, suami membohongi istri dan istri membohongi suami demi menyenangkan pasangannya. Yang kelima adalah golongan orang yang suka minum khamar atau minuman keras. Khamar atau minuman keras dan juga obat-obatan terlarang termasuk barang yang diharamkan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Quran Surah Al-Maidah ayat 90. Sementara itu dalam riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, Allah melaknat atau mengutuk khamar, peminumnya, penyajinya, pedagangnya, pembelinya, pemeras bahannya, penahannya atau penyimpannya, serta pembawanya dan juga penerimanya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga dengan mengetahui golongan orang-orang ini, kita bisa menjaga diri agar tidak terjerumus ke dalam dosa-dosa tersebut. Dan semoga Allah menjauhkan kita semua dari perbuatan ini.
Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.